udara ini beda ya, udara hutan. Bikin tenda di sini. Malah lebih bagus dari sini. Oh, jadi timnya nginep di sini. Besok. Malam ini turun dulu. Turun dulu bawa logistik. Camp di sini. Masaknya di mana? Ini. Kita bisa camp di sini. Udah biasa. Biasa ada peralatan ya. Ini 3 jarak hati-hati ya. Kenapa? Ini 3 jarak. Ini banyak masuk angin. Masuk angin. Jadi kita nggak apa? Demit Pak, demit. Oh, demit ada. tahu kalau kita. Nah, sekarang cerita demit nih. Tapi memang di hutan harus ada demit. Nah, apa peristiwa apa yang pernah Akang, karena ini tanah Sunda, Akang temuin ketika nginep di tengah hutan kayak gini nih? Kalau saya kan memang itu sudah takut Pak. Tapi Bukan urusan takut, peristiwa yang ditemuinnya apa? kemarin di titik hari itu memang saya ngomong kalian juga tenang. Pokoknya kita cari tempat jangan sampai anak-anak kumpul dan kumpul zaman. Jadi kita ikutin tidak makan kemalaman. Sampai jam 9 kita ketemu di situ. Jadi kan kita kali sampai 1 dan ketemu di situ. Cuma buat dua dia, perempuan dua. Kalian pakai reving. Ada pengutusan lokal itu kita dari tanaman. Nah itu 15 ya. Ikut kan, pastikan terikat semua. Perempuan satu di dalam siapa? Di dalam apa? Bipak. Tenda buatan Pak. Tenda. Tenda dari tanaman Pak. Dari Jadi jauhan. sebelum Daun. kita ngebivak itu teman-teman udah ngitung tuh udah 16, 17 ngitung itu. Pak ngitung rombongannya nambah-nambah terus. Oh, nambah jadi seorang. Kadang satu kan dua. Kadang satu kadang dua. Ciri kelihatan nambahnya apa? Kelihatan ada orang lagi gitu. Kalau kita kelihatan Pak. Ah, Itu teman- orang kita bisa lihat, dia memang bentuknya manusia. Jadi di dalam bifak itu ya tidurnya dulu kan udah kita bifak itu. Oh, dia tinggal di situ. Nginep di tenda alam itu. Di tebing itu pas kita dalamnya karena udah ada tempat, udah kemalaman kita sebut depo nggak bisa naik, nggak bisa turun. Gantung ya udah satu begini. Kalau di sini banyak. Jadi pas kita malam ngecamp di sini ya evaluasi biasa. Lihat memang ada bocah. Ada nggak yang lebih serem dari sini? Allah. Maksudnya Mas yang tidur di situ sama pulang. Di sini banyak Pak. Kalau yang kabarnya paling banyak di Cikuliantai. Termasuk terakhir malam ya panas api. Banaspati itu awal atau bukan? Api terbang. Oh, Manusia Api terbang. beraja ya, macam kayak beraja. Oh, di hutan ada api terbang. Iya. Manaspati api terbang kan. dia sering buat ini Pak. Santet kalau Pilkada, pilpres, dan lurah itu kan dikirimin itu soal malam. ada kemarin teman-teman lihat Terbang terbang. Bangunnya api bulat. Ini mah terbang di Pak. hutan. Di sini, di sini. Banaspati. Kata orang Sunda itu pulung namanya. Nah, pulung. Bukan bulung. Jadi kalau sudah ketiban pulung, berarti dia mendapat nur, mendapat cahaya. Gitu loh. Mendapat titah yang dipandu oleh Galunggung. Galuh anu agung, kasih rupa lain. Galunggung tuh galuh anu agung. Makanya orang Sunda itu lambang ketuhanannya itu gunung segitiga. Sama orang Jawa juga kan. Gunung kan itu lambang ketuhanan kan. Sri Tangsu di Buana. Rama Resi Prabu. Ini kan nama lainnya Buana Paksi Pancatengah. Iya, Di Sada Buana. ya Buana. Buana itu ya panca tengah. Panca tengah itu hati. Paksi. Nah, paksi itu ya satu komunitas. Nah, kemudian maka prinsip dasar ketuhanannya itu papat kalima pancer. Empat. Kemudian bersatu menjadi satu tubuh kekuatan. Tanah, air, udara, matahari. Sama di Bali juga sama. Hitam, putih, kuning, merah. Tuh negara api menyerang nanti di bujungnya itu. Tanah, api, udara. Matahari menyerang nanti.
pasang. Hei. Kepikiran bahwa Kuta Mana, Kuta Tandingan itu adalah benteng pertahanan Pajajaran. Apa hubungannya? Nah, sekarang saya baru paham bahwa itu ada hubungannya. Karena kan ternyata pakuan Pajajaran itu kan di Bogor. Ya kan? Istananya itu ya istana sekarang, istana presiden itu. Nah, ternyata kan terkoneksi. Ke sini nih, ke Loji. Kuta Mana, Kuta Tandingan, kesananya ke gunung, ke Parung Banteng. Parung Banteng masuk lagi ke Bogor, ke Taman Buah. Ya sekarang itu penjaga-penjaga hutan mulai takut sama warga. Warga lebih berani. Ya kalau banyak mah Pak repot Pak. Dulu waktu muda ya Pak, ada takut badannya aja. Oh. Tapi sekarang orang takut sama medsos, gua medsosin deh. Iya. Bambu saja bisa mengincar dunia. Sampai itu berkah bambu dari Sukasari sampai lahir dua keputusan. Satu, evaluasi harga BNPB alih fungsi lahan yang dianggap kekecilan. Yang keduanya akan dikeluarkan surat keputusan penghentian seluruh penambangan di areal kehutanan, baik perhutani maupun perhutanan milik Kementerian Kehutanan di wilayah Jawa dan luar Jawa. Ini top. Itu gara-gara Awi Ki Adin dituar UPT tahap PTCAP. Berkah. Tapi ulah nuar deui. Iya, itu cerita dari Paranggomok sampai keputusan strategis keluar. Tenar itu Pak, masyarakat udah tahu. Jadi ke Kampung Sipar, nah itu Pak. Tenar naon cenah? Tenarnya ya Pak Dedi ya bisa menghentikan ulah PT nyon melak cau. Antara uru Pak Dedi wae nu tara gelut bisa menghentikan abah nu petugas kehutanan sieun ke tukang peteuy. lamun serangan aya pembantu teh jadi masalah urang teh aya batu. Doa. Apa diri-diri Pak pemah. Ayeuna bejakeun abah di backing ku Pak Dedi. Ah, Iya. Kita kan sering tuh cerita kan BKPSDA menemukan harimau di sini. Oh, ini alatnya. Tuh Pak. Nanti kita akan tes itu. Kalau manusia juga pasti. Iya, masih sebetulnya kadang gerak juga kan, daun gerak kadang foto juga. Jadi yang akan kita akan setting menjadi dua mode, video dan foto. Jadi kadang kita dapat. Pernah nggak di video itu kan pasti kan kalau hewan biasa, harimau, kemudian badak, babi, rusa segala macam. Pernah nggak makhluk lain ada di kamera itu? Kalau sejauh saya matang belum pernah, Pak. Pernah. Kita juga belum pernah. Ini sih nanti tak titipin. Ini sini kamu beli dua kan? Nah ini saya juga kemarin beli. Iya. Nah, Ini yang biasa kita pakai ini Pak, sebetulnya di Nyalimun Salak ini. Mode mereknya yang bosnya ini. ini yang bagus. Ini lebih. Nih, Ini biasanya bisa warna karena kalau ini. warna. Karena kita butuh untuk identifikasi warna juga. Ini dititipin nanti di sini suruh masang. Atau kamu masang sendiri Sim? Nanti kasih ini. Nanti titipin ke teman-teman. Pasangin teman-teman. Iya. Udah pasang. Ini kadang-kadang bertahun-tahun tahan. Iya, 5-6 tahun ya bisa. Iya, kalau tapi memang Kalau baterainya? baterai setahun Pak. Tiap ganti. Baterai setahun. Standby 1 tahun. Oh, baterai itu standby setahun. Woi. Ini rata-rata bisa ditengok berapa tahun? Berapa bulan? Idealnya memang tergantung luas dan area kita. Tadi kita masang di tempat kita itu 1 bulan kalau sekarang biasanya, tapi minimal 30 hari. Oh, 3 bulan. Idealnya, makanya untuk meningkatkan probabilitas tertangkapnya target Oh iya, sebulan lah ya. sebulan gitu. Nanti kita bulan depan sini lagi. Nyabut kamera orang ningali hasil nama itu. Dari hasilnya benar. Dilihat daerah lintasan lain, sebutannya bisa, kita tinggal. Bikin dia ketinggian berapa kaki? Ini kita permukaan laut. Kita harimau. Macan itu sebetulnya dari mulai 500 pun ada Pak. Sampai 2000 di Gunung Salak ada. 2000 ada. 2000 kita ketemu.
Gunung Saat 2000. Jadi karena kalau menurut kesimpulan sementara kita di Halimun Salak ini macan ini kan pergerakannya mengikuti pakan, Pak. Jadi tidak dibatasi oleh sungai atau tapi bisa, selama babi itu bisa atau kijang bisa kayak gitu, macan pasti bisa. Kan kalau di daerah-daerah yang kayak di itu kan cerita-cerita apa namanya di TV itu kan banyak kan film Ya, umajnya aja mah foto di lowong mah dialaan, nyawa nu monyet. Hak monyet tuh dicokot. Bisa di sini kalau Mas Bernan apa 2 minggu, 3 minggu apa sebulan mau dipasang. 2 minggu pun bisa. Itu biasanya kita 2 minggu aja. Sudah sebulan aja. Nanti bulan depan kita ngambil sini lagi. Ini probabilitas ya. 2 minggu enak patroli. Nah, yang penting teman-teman jaga warna apa dibilang ke warga jangan diganggu soalnya kayak gitu lumayan nih harganya nih satu. Masyarakat ya. Itu talinya mana? Titik pasarnya mana? Kling. Tapi kan mungkin warga nggak nyampe ke atas lah ya. Mana talinya? Hanya kalau pakai tali doang ya, lu pakai golok aja kan. Yang kayak tadi yang dipasang orang yang di Sumatera itu yang maksudnya jerat babi, tapi kena harimau yang kemarin 3 lagi Pak. Oh iya yang nggak ada. Kayak gini nih, nggak akan putus ini kalau ini mau gajah ini nggak putus ini. Terikat dia. Oh jadi dipasang. Jadi kan jebak babi ceritanya. Tapi kan jerat ini nggak bilang, kamu bukan babi jangan masuk harimau. Itu harimau jadi matinya kenapa? Ya kalau berapa hari kan nggak dilihatin. Nggak makan. Nggak makan di situ, stres di situ kan, terikat di situ kan. 2-3 hari dulu kan mati ya. Berarti ya Pak. Ini yang satu kecil ini. Ini babi nggak bisa lepas. Babi Iya. Kalau babi seling itu aja keren mobil motor aja tuh nggak. Apalagi sebesar. Jerat babi itu yang gini loh. Ini yang besar nih, lebih besar. Kalau babi lebih besar lagi. Jadi bisa, Pak. dipasang. Tujuannya agar babi masuk terus keikat kan? Iya. Nah ini ternyata harimau. Harimau yang lewat, harimau yang kena. Oh bisa 3 itu harimau. Terus saya heran juga itu. Berarti dekat-dekat kan di situ dia pasang banyak terus itu harimau itu satu keluarga itu. Satu keluarga sedang jalan sama 3-3 aja. Karena soliter kan? Enggak, biasanya kalau keluarga kan. Keluarga kan. Ada yang jalan. Dan harimau itu dendam ya? Pendendam. Kalau dia Sama dengan gajah. udah ada gajah pendendam. Jauh, gajah lebih. Dengar yang Salman? Cerita Salman dengar? Iya, yang dilihat. Anaknya mati Pak. Harimau sama pemburu harimau itu. Jadi maknya namanya Salman. Yang ikut berburu 10 orang itu dibantai semua sama Salman. Satu-satu dicomot sampai habis. Karena satu di pos ronda itu 10 orang. 5 orang di antara mereka itu yang pernah buru anaknya Salman. Dicopot satu-satu. Di mana itu? Sumatera. Sekarang Salman udah ketangkep. Ketangkep tapi tidak dilepas biarkan, disimpan di Tambring, di tempat pembinaan. Oh, itu lebih aman di situ. Itu Salman udah bisa dilepas. Itu Iya, ya, kalau si ada keluar matanya masih dendam sampai sekarang. Karena nggak bisa dilepas dia. Harimau sih gajah. Dendamnya tinggi. Dan bisa tahu loh. Orangnya menganggapnya itu juga. Yang di Sumatera itu nama harimaunya Salman. Salma. Sekarang di Tambring. Sama kan ya. Anaknya dibunuh. 10 orang. Yang terlibat 10 orang. 10-nya dibunuh semuanya. Satu-satu. Tinggalnya di kampung situ. Dicari. Dia bisa tahu yang bunuhnya. Berarti dia punya ini dalam otaknya punya daya rekam. Dia kan matanya bisa jadi kamera kan. Termemori di sini. Jawa diputuskan harimau kan dipanggil dato. Kalau di Jawa Tengah kan dipanggil Timba. Kembali. Ini aki. Sama yang itu kan Pak, yang cerita di Bonita itu. Bonita. Kan lama karena anaknya kan diambil. Iya. Sok sama orang yang dikejar terus. Iya, berdekat juga ya. Berdekat
Ya antara Bonita kan udah dilepas percaya, lagi. sudah, antara percaya dan tidak kan, tapi memang faktanya di situ. Ada memori. Ada instingnya dia. Ya dia kan tersimpan, mungkin kan dia di harimau itu kan ada alat perekam ya, digital kan, digital, sehingga bisa krek. Ya, mungkin ada ya. Kalau dia sisi penyidik mana? Dia mendekati kampung ada rumah di pinggiran hutan itu nenek-nenek lagi motong ayam. Saking takutnya disamperin harimau, ayam dibuang di tempat. Mungkin harimau itu nggak bisa makan, kakinya luka. Jantung itu ada. Dimakan. Beberapa minggu kemudian, ternyata berusaha. Jantungnya nanti bisa minggu dapur itu nenek-nenek. Suker ya? Jadi pernah ada harimau kakinya luka, kemudian ke kampung. Ada nenek-nenek lagi motong ayam, lihat harimau, saking takutnya ayamnya dilempar, disangkanya harimau dia diberikan untuk makan, kemudian dia datang ngirim rusa. Harimau itu balas budinya tinggi ya. Sama. Tergantung perilaku kita bagaimana ke mereka. Dapat baik ya baik, dapat jahat ya begitu. Dua ini yang bahaya. Nggak bahaya. Asal kita baik. Ya mudah-mudahan yang tukang merusak hutan diinjak harimau dan diinjak gajah dan dimakan harimau. Dan orang yang jaga hutan dipanjangkan. Oh, orang jaga hutan diberkahkan, dimuliakan, dilindungi. Kayak Aki nih. Aki ini harus dilindungi dari tukang peteuy. Ini tempat duduk Kanjeng Prabu Siliwangi. Berarti titah ini namanya. Hei, untuk anak kula dengekeun sia kabeh. Ini kalau sultan sabdo penduduk ratu. Karena itu, jadi ceritanya begini, saya tuh mau ke Jakarta. Tiba-tiba ada telepon kepala desa Parung Banten. Kan dia cerita, Pak, katanya kan, domba nges biak 12. Katanya, domba mati, tapi hanya gak dimakan. Tinggalin, dimakan gak ditinggalin. Nah, saya bilang kenapa nelpon ke saya? Dan dia kan nganggap saya ini suka ngomong cerita Siliwangi terus. Kudu ka bapak yang ngomong akan boga anak. Udah wes, saya tuh jujur aja waktu itu. Ini aja sih naluri aja. Saya bilang gini, besok motong ayam 8 ekor, simpan di daerah di mana dia lewat. Disimpan di situ Pak, dilewat. Bersih ayamnya hilang dan airnya nggak pernah datang lagi. Oh, itu benar-benar antara ya. Ada bisikan dan itu cerita itu lurahnya aja cerita. Oh, waduh, Pak, waduh datang deh ya. Ada Orang ayam. Ancak mana? Ancak. Kasih ancak. Ya, kalau dulu kan ada ancak Pak ya. Dia pohon yang gede udah diancak. Sekarang juga kalau Masih ada. mau hajatan kan suka itu ancak. Dulu kaler, setan. Oh, ai kolot baheula. Mencit hayam dituna jeung karuhun. Ari jelema ayeuna mah jatah karun ge dihakan. Gitu. Berarti itu nyambung tapi kalau itu Bogor, Cianjur, Parung Banteng, Purwakarta, berarti luas ya? 4 kabupaten. Itu di Google berapa? Luas. Di Wikipedia ini berapa? Luas ya? Tangga Buana yang masih itu. Ini sama perhutanya 5.000-an ya? Berapa? Kalau yang sebelah ini, yang sebelah Begini Pak, berapa? ini masuk wilayah kaki Gunung Sanggabuana. Pada intinya Gunung Sanggabuana itu intinya yang biasa dipakai tamu-tamu berkunjung, jarah-jarah lah. Yaitu di puncak perbatasan antara Bogor, Cianjur. Puncak apa yang orang suka jarah? Puncak Sanggabuana Pak. Di puncak Sanggabuana. Kalau ini masuk hamparan Sanggabuana. Naik lagi, nanjak. Ya, masuknya bukan wilayah RPH Cinta Langgeng.
masuknya wilayah RPH di Gunung Sari yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Bogor dan Cianjur dan Purwakarta. Di puncak itu. Ya, Itu di situ ziarah, siapa yang diziarahin? ya berupa pemakaman Pak, makam-makam itu makam jadi-jadian atau makam Ada, pokoknya ada makom di situ sakral sudah. Iya. Ceritain itu Makam makam. banyak Pak. Iya. Saya nggak bisa bercerita itu makam Yang asli atau penting bukan. orang tidak merusak. Ya, gitu. Jadi pas puncak Sangabuana itu pas tepat berbatasan antara wilayah Bogor dan Cianjur. Dari atas kelihatan ke bawah. Kelihatan. Indah. Tidak. 1291 Meter. Tata lamun hanyar. Ya hanyar ya hujan ya gede. Maka masyarakat ke naik kudu kaluhur Pak. Sudah jalan kaluhur teh kawan sebenarnya naik aja. Biar Adam lagi Pak. Biar Adam dulu. Sore man. Karunya mistikin aja. Dijaga sama undang-undang mah susah. Nanti undang-undangnya dirubah di DPR. Lebih aman kalau mendobrak. Jaga sama mistik. Saya dobrak Pak. Sekarang kan lagi bikin undang-undang konservasi. 590 direvisi ya. Direvisi. Ancaman hukumannya apa coba saya bikin? Ancaman hukuman mati. Bagi mereka yang Bukan 5 tahun lagi Pak ya. hukuman mati saya. Bagus. Usulan saya. kan Ancaman. ya nanti terserah pengadilan Tapi kalau udah dengar ancaman hukuman mati orang akan berani. Kalau hanya denda 100 juta, wes 1 juta. Kita punya uang. Masih ada sisanya kalau dia jual harimau itu. iya masih. Harimau kan laku 250 ya. Masih ada sisa. Ya itu tahun 90 mungkin udah banyak waktu itu 1 juta itu tahun 90. Dan saya masukin rancangan undang-undang itu untuk revisi. Oh berat, panjang. itu udah dari 90 udah nggak relevan lagi zaman sekarang itu lah. Ada berapa ya masih ini? Cuma yang Ada juga. Ya Musan ya juga. Musan juga. Musan itu kepala resort itu. KRPH ya. KRPH. Pak Dedi. Musan KRPH. Dirjen. Dirjen itu reboisasi itu konservasi itu Rangkong. Rangkong karena penyebaran bijinya paling luas kan dia Pak. Kepala Batlitbangnya siapa? Banyak sini itu Universitas Bartels itu apa? Jawa. Hah? Elang Jawa. Oh iya kepala Batlitbang dia di atas ya. Kayak tadi yang lewat tuh. Ya, dia kan lihat dulu Pak, oh mana yang mau Oh itu mundur kalau nih. Harus di Elang Jawa itu menteri itu. Oh menteri. Top dia kan top. Tinggi top. di atas. Top. Ya kan belum setuju dengan DPR kalau udah setuju. Setuju ke DPR itu dia bukan. Oh dia Elang Jawa tuh menteri. Ya, paling tinggi dia top predator. Penyeimbang ekosistem. Udah DPR mah kobra aja. Kerjanya. Ya kobra nggak bisa nanam. Kalau Pak Panji Ronda. Iya bukan kalau DPR itu kobra penting di hutan itu kan kerjanya cuma nakut-nakutin aja. Dia nggak bisa nanam. Dia kan hanya menyetujui aja kerjanya. Nggak bisa nanam, nggak bisa eksekusi. Kobra, memang. Nah, iya kalau di hutan saya tuh kobra. Nakut-nakutin. Itu penting. King kobra, itu kan raja, tapi raja yang tidak bisa melakukan kebijakan-kebijakan teknis. Itu loh. Karena kebijakan teknisnya ada di OA. Nah, berarti ini tapi yang paling bahaya kobra kerjasama sama dirjen. KPK-nya siapa nih? KPK-nya gak ada di hutan apa? Di hutan apa yang tukang geruduk? Gitu. Ya kan hutannya kerajaan ya. Iya, ekosistem. Kerajaan. Makan jeratan itu dimakan apa? Iya. Kan lingkungan lingkungan. Itu gak relevan lagi kan? Tapi singa itu tidak berdaya ketika bupalo banyak ya. Singanya satu, bupalonya banyak tuh. Gitu kan? Dia kan suka mencari yang paling tua Dan yang paling muda. Biasanya begitu karena dia yang paling bisa disalurkan sama dia. Dan yang biasanya soliter sendiri. Kalau dia dalam grup, dia pasti akan bikin
Oh, singa itu? Yang jantannya santai. Jantannya santai, betinanya yang putih. Yang nyari makanan betina. Begitu dapat purpo satu. Jantannya nungguin jantan makan selesai baru dia makan yang berburu. Oh, udah yang berburu betinanya. Yang makan duluan jantannya kurang ajar. Tapi dia menjaga kelompok dari jantan yang lain. Oh. Nah kalau jantan yang lain datang, nah dia yang maju. Oh, dia khusus berkelahi. Dia khusus berkelahi. Jantan. Iya. Tapi yang nyari makan, cari kayu bakar. Oh, betina. Oh. Saya kalau ada yang ganggu, aku duluan. Oh, dia bagian berkelahi. Diganti, diambil semua keluarganya nih. Oh, jadi kalau jantannya kalah, diganti. Sama jantan itu diambil. Berarti jantan itu dia jadi pemimpinnya lagi. Ya, kayak manusia. Anak-anaknya bisa dibunuh tuh sama dia. Anak-anak dari si jantan ini Bisa dibunuh. dibunuh sama si jantan baru itu karena dia pengen cepat kawin lagi sama si betina yang betina. Oh, keturunan ini nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Di Ciniru dulu ditemukan satu keluarga lewat jalan dan fotonya ada. Di Bandung di Gunung Kawah Putih ditemukan juga, bahkan ada yang mati karena makan daging hutan yang ada rambutnya. Kawin, nanti anaknya itu dikhawatirkan membawa penyakit pandemi. Penangkaran bukan juga Pak ya? Tidak boleh. Yang bisa kemudian menyebar menjadi wabah di hutan. Jadi sebenarnya kalau bisa dipastikan harimau Jawa itu nggak ada masalah. Yang bermasalah kan kita belum bisa jamin bahwa itu tidak ada. Tahu-taunya ada kawin. Tapi manusia mah bisa ya tidak menjadi ancaman. Manusia bukan spesies lah. Bisa. Kalimantan nggak ada gajah. Ada Pak. Ada. Kalimantan gajah ada. Piknik elephant itu ada di perbatasan Kalimantan, Oh, ada. Sarawak, sama Jadi Kalimantan nggak ada gajah. ada Pak gajah kecil piknik. Dapingnya saya mana? Ayo kita jalan. Bang. Mbak habis dari mana, Mbak? Di Suruh ke Poleangka. Ada apa aja di sana? Ada air terjun. Air terjun, cuma airnya kagak keluar ya musim kemarau. Habis dari mana, Bang? Ini kemarin dari kantor, pulang dari kantor malam jam 7 belum ganti baju. Terus? Pak Deddy Mulyadi ngajak ke hutan pengen lihat Cikoleangka, pengen lihat primata sama ngelihat macan kumbang, ya udah belum ganti baju. Jadi masih style karyawan kantor ya. Ini baju dari Pak Jokowi ini. Enggak, soalnya kaget aja ngeliatnya tumben rapi. Enggak sekalian ke hutan, tapi ini mewakili Pak Jokowi nggak bisa datang, ini ngawal Pak Deddy kan, anggota DPR, ya udah. Jadi Bajunya langsung. punya Pak Jokowi aja, yang penting ke hutan. Kamu ini deh. Lihat daftar baju deh. Ya aku juga udah nggak ada soalnya. Bang Deddy. Ambil libur apa? Rabu, Kamis, Jumat. Masih ada HT soalnya buat monitor ini. Iya, 2 ya minimal. Ada sinyal ya? Mau gope dibikin 400. Mak lewat gak? Mana Intel teh? Wah, ini kalau Intel ya. Saya mendapat satu turunan dari Surili. Dia mau pindah ke kota katanya. Di situ dia ini cintanya tidak disetujui katanya. Mau dibantu Pak. Mau dibantu ya Pak. Kita kan kehidupan. Sampai berjomblo. Ini disuruh riset lagi nih. Makanya jenis kewanitanya itu perlu ditanyakan. Enggak, dia kan mau. Dia oke mau bodas. Yang rada kacentet leuweungna nyempitan jeleutik.